Kawan-kawan, sekilas tadi sudah sampaikan beliau tentang rencana pengadaan 2024. Saya tangkap adalah tahun 2024 ini tahun emasnya bagi pengadaan ASN. Leres Bu, terbesar begitu Ibu ya, mungkin terbesar sepanjang sejarah begitu. Tadi instansi pusat 400.000, khusus untuk EKN Bu ya. Ya, 400.000 PNS, ASN maaf, ASN khusus untuk IKN ya Bu ya. Ya, pusat tapi untuk daerah tadi dikatakan ada sekitar 1 juta sekian begitu. Yang menjadi pertanyaan kawan-kawan tadi di YouTube ada 1.700 orang yang ikut YouTube ini Bu. Beliau banyak bertanya, kira-kira kapan Bu pelaksananya itu? Kemudian saya juga bertanya, apakah ketika sudah daftar PNS boleh lagi daftar P3K atau sebaliknya? Jadi kemudian P3K itu apakah hanya non-ASN yang boleh daftar ke P3K atau juga fresh graduate dan sebagainya? Mungkin nanti disimpan dulu Ibu, saya ingin memberi kesempatan dulu kepada kawan-kawan yang hari ini hadir secara langsung. Tentunya ini kita berikan penghargaan dulu sebelum menjawab yang ada di online. Saya kasih kesempatan kawan-kawan khususnya yang hadir di ruangan ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan, mumpung ada sumbernya langsung, mumpung ada yang merumuskan kebijakannya langsung terkait dengan manajemen talenta maupun pengadaan ASN 2024 ini. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan saya Fitri dari BKPSDM Kabupaten Temanggung. Temanggung, baik. Izin Ibu dan Bapak menanyakan mengenai penyelesaian tenaga non-ASN untuk tenaga non-ASN yang terdata pada database BKN. Jika tidak memenuhi formasi, apakah seluruhnya diangkat sebagai P3K paruh waktu? Dan apakah pemerintah daerah memiliki opsi harus mengangkat seluruhnya menjadi P3K paruh waktu atau ada timelinenya sendiri? Sementara untuk substansi kebijakan P3K paruh waktu adalah rancangan jabatan. Jadi ketika nanti sudah ada list P3K paruh waktu, apakah dari instansi daerah harus membuat rancangan jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu tersebut Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Fitri dari Temanggung. Luar biasa pertanyaan. Ini juga menjadi pertanyaan dari kabupaten kota lain, bahkan juga seluruh non-ASN yang hari ini mengikuti YouTube. Bu, nanti apakah semua non-ASN itu akan menjadi P3K? Betul begitu Bu ya? Kemudian kalau yang kena verbal BKN bagaimana nasibnya begitu ya Bu ya? Ya, kemudian bagaimana rincian jabatan untuk P3K paruh waktu? Apakah jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh P3K paruh waktu? Bu Sriwit mungkin sakit langsung dijawab, kemudian nanti kita berikan kesempatan berikutnya. Monggo Bu Sriwit. Gak apa-apa nanti dibantu Pak Yudi ya. Terima kasih Bu Fitri ya, ini bagus banget. Memang kemarin ini kan muncul ya, kenapa ada muncul paruh waktu ya, karena kita ingin menyelesaikan tenaga non-ASN semuanya. Dan non-ASN semuanya ini tentu saja prioritas yang di 2024 sekali lagi ya, untuk yang di database BKN. Nah setelah itu bagaimana kita menunggu, karena untuk kriteria paruh waktu saja belum, ini masih dalam taraf pembahasan semuanya. Tadi terkait dengan kriteria jabatannya, kemudian penggajiannya, kemudian sistem kerjanya bagaimana. Nah ini belum. Jadi kita masih akan membahas ini. Nah kalau sudah ada nanti ketentuan baru. Nah bagaimana nasibnya yang belum? Ya nanti ditunggu dulu. Bagaimana? Yang jelas sampai dengan amanah dari PP 49 2018 dan juga Undang-Undang 20 2023 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN kan sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Terus instansi tidak boleh lagi mengangkat yang mereka di luar non-ASN. Nah itu prinsipnya seperti itu ya. Terus bagaimana? Ya tentu saja kita menunggu apa ini nanti yang akan menunggu hasil dari verbal non-ASN itu, menunggu apa saja kriteria yang akan dimaksudkan dalam P3K paruh waktu. Tentu saja nanti semuanya akan ASN. Ya, ASN saja yang ada. ASN itu baik itu CPNS maupun P3K. Nah, P3K ini apakah nanti P3K yang penuh waktu ataukah P3K paruh waktu? Kita masih menunggu bahwa ini dalam masa pembahasan terlebih dahulu. Jadi kita tunggu
regulasi yang mengatur terkait dengan P3K paruh waktu itu yang seperti apa. Itu mungkin Pak Kaban. Terima kasih Bu Sriwit. Jadi mengatakan Bu Fitri, jadi privilege ini diberikan kepada kawan-kawan non-ASN yang masuk ke database begitu ya Bu ya. Jadi kemudian nanti mengenai paruh waktu atau penuh waktunya kita nunggu PP-nya. Pak Yudi mungkin ada ditambahkan terkait dengan ini cukup? Baik cukup. Bu Fitri cukup ya, saya kira sudah jelas dan ini sudah beberapa kali juga kita bahas tentang bagaimana pemberian privilege untuk kawan-kawan yang non-ASN masuk database, begitu kira-kira. Sambil juga menunggu verbal yang alhamdulillah baru selesai Jumat kemarin, nanti kita tunggu dan ini kawan-kawan Bu non-ASN yang jumlahnya ribuan ini menunggu dengan dakdikduk, aku masuk data yang dikena verbal atau tidak, begitu kira-kira ya Pak ya. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Kepala BKN, rincian yang di verbal seperti apa gitu kira-kira. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu yang ada di sini? Ada? Baik, yang di belakang silahkan. Ya, kami beri kesempatan. Ya. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Ya, Mas Danang, silahkan Mas Danang. Ini ada perihal soal pendataan tahun 2022 Pak yang kemarin. Ya. Itu kualifikasi pendidikan yang bersangkutan itu SLEA waktu pendataan. Nah, dia ini sekarang sudah S1, apakah dari pusat ada kebijakan untuk penyesuaian hal tersebut? Baik, terima kasih Mas Danang. Ini banyak pertanyaan juga Bu, terkait dengan ketika dulu mendaftar Pertakami sebagai non-ASN, dia ijazahnya SMA, begitu Mas Danang nggih? Dalam perjalanan waktu dia kuliah lagi, sekarang sudah menjadi S1. Nah, apakah nanti pengangkatannya menjadi P3K menggunakan ijazah terakhir atau ijazah waktu penempatan? Dan ada juga Bu yang kawan-kawan ini kami sampaikan juga ketika dia dulu bekerja, mungkin awalnya dulu ketika bekerja sebagai driver begitu Bu. Tapi dalam perjalanannya sekarang mereka bekerja tidak lagi driver tapi sebagai tenaga administrasi begitu. Di SK-nya tetap driver Bu begitu kira-kira. Gimana seperti ini Bu Sriwit? Monggo Bu Sriwit. Ya. Kalau yang bersangkutan pada saat dilakukan pendataan itu SLTA, kemudian sekarang dia sudah S1, tentu saja nanti akan dilihat apakah ini sudah diusulkan pada saat kemarin perincian kebutuhan tidak ya. Mestinya kan disampaikan itu informasi bahwa sekarang ijazah yang terupdate saat ini apa, untuk bisa menentukan apa? Menentukan jenis jabatannya. Karena jenis jabatan ini sangat mempengaruhi sekali. Jabatannya ini terkait dengan kualdiknya. Kok tadi sampaikan Pak Kepala juga, karena 52.000 sendiri itu kan di bawah S1. Itu kan data yang ada di BKN. Nah, nanti pada saat kemudian dikeluarkan, pada saat dikeluarkan formasinya, ternyata dia yang bersangkutan mungkin sudah S1. Nah, nanti sangat berpengaruh terhadap formasinya. Formasi jabatannya. Ketika formasi jabatannya memungkinkan bahwa S1-nya itu bisa masuk ke jabatan fungsional, ya pasti menggunakan itu ya. Nah, itu harus dilihat juga. Dan ini mestinya kemarin disampaikan pada saat perincian kebutuhan yang sudah kemarin BKN ini ya dilakukan di BKN untuk bisa kemudian menjadi data yang terupdate. Tapi ini tidak lepas dari jabatan yang kemudian akan diputuskan atau ditetapkan untuk diisi. Itu ya. Kemudian tadi apa? Yang itu Bu, kawan-kawan tuh kadang-kadang non-ASN tuh berkembang Bu. Awalnya beliau dulu masih SMA, pakai rekrutmennya awal pakai driver misalnya gitu Bu. Dalam perjalanannya karena beliau kuliah lagi, cerdas, bahkan menjadi seorang prakom begitu, atau mereka yang menjadi programmer begitu misalnya Bu, itu apakah nanti kemudian juga bisa diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah terakhir atau masih menggunakan SK pengangkatan awal begitu Bu kira-kira? Saya ini harus ini juga ya, karena ini terkait dengan hasil verbal. Hasil verbal. Hasil verbal itu kan Iya. salah satunya adalah ada SK jabatan tadi ya. Iya. SK jabatan itu menjadi juga pertimbangan. Nah, itu nanti memang akan dilihat dari hasil verbalnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau ternyata yang bersangkutan itu misalnya dulu itu SMA, dapatnya driver kan tadi tidak termasuk harusnya yang di dalam data. Kalau melihat dari tadi surat Menpan yang 2022, sebenarnya dia tidak termasuk dalam
yang dimasukkan ke dalam database-nya BKN. Nah, tentu saja ini nanti memang ketika yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan driver misalnya ya, bukan lagi driver. Nah, mestinya kan harusnya masuk, tetapi ini kan belum ada pendataan di luar database. Ya, belum ada pendataan di luar database. Nah, kalau memang yang bersangkutan mungkin ini nanti usianya masih di bawah 35, CPNS lah. CPNS ya Bu Ya, ya. kalau memang ternyata usianya. Jadi harus dilihat juga ya. Kalau usianya lebih, nah ini pasti juga akan ada treatment berikutnya setelah 2024 ini kita fokus prioritas kepada yang ada di database BKN. Jadi itu ya. Baik, terima kasih. Mas Danang cukup Mas Danang? Jadi kira-kira nanti kalau ada non-ASN yang dulu ijazahnya SMA, kemudian sekarang sudah S1, kalau nanti ada lowongan rincian jabatan, kemarin kan kita sudah sepakati rincian jabatan dan kualifikasi pendidikannya, betul nggih? Sudah ada, dari masing-masing OPD sudah ada, mungkin kabupaten kota lain juga begitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan di sana. Seberapa banyak S1, berapa banyak D3 dan SMA sudah kita sepakati dan sudah mendapat persetujuan dari Kemenpanler sepakatan Ibu. Mas Danang cukup? Cukup. Baik, yang lain Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya. Ada satu lagi di belakang, silakan maju ke depan Pak, silakan. Mumpung ketemu langsung ini Pak, kesempatan baik, kesempatan langka bagi kita semua ini. Silakan Mas. Matur nuwun, saya Alfreda dari Kecamatan Gunung Pati. Mau menanyakan terkait dengan manajemen talenta Bapak Ibu sekalian, iya, Bapak Ibu siap. narasumber. Untuk manajemen talenta ini kadang-kadang kan ada isu suatu jabatan itu terkait dengan politik, apabila ada jasa politik itu yang akan menduduki jabatan tersebut lah. Terkait dengan manajemen talenta ini gimana untuk meyakinkan bahwa suatu jabatan itu betul-betul diisi oleh orang yang terbaik gitu, sesuai dengan hasil dari manajemen talenta ini, seperti itu. Kemudian nanti apakah setelah manajemen talenta ini sudah berjalan, selanjutnya untuk prosedur pengisian JPT Pratama bagaimana? Apakah masih ada lelang jabatan atau gimana? Ingatan matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Alfreda dari Sekcam Gunung Pati. Ini Pak Yudi yang harus menjawab ini terkait dengan manajemen talenta. Bagaimana tadi Pak Yudi menyampaikan untuk merekrutmen JPT Pratama pasca nanti adanya manajemen talenta dan juga terkait dengan kepentingan kepala daerah dalam hal penataan personilnya. Begitu Pak Yudi, kami silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Sekcam. Jadi memang salah satu tujuan dari manajemen talenta itu kan kita ingin supaya ada fairness dalam pengisian jabatan ya. Jadi kepada pegawai-pegawai yang sudah bekerja sangat baik dari aspek hasil kerja maupun perilakunya itu bisa mendapatkan apresiasi dari pimpinannya masing-masing untuk diusulkan masuk dalam talent pool seperti itu. Jadi kepala daerah dalam konsep seperti ini ya dia harus memastikan betul orang-orang yang diusulkannya itu kinerjanya seperti apa di lapangan gitu. Kalau kinerjanya masih di bawah baik ya ini tidak bisa Pak, karena yang bersangkutan itu minimal kinerjanya baik gitu, dan potensinya kalau dia baik ya potensinya harus tinggi gitu ya. Justru dengan manajemen talenta ini kalau pimpinan ada dalam tanda kutip kepentingan, ya pastikan dulu bahwa calon yang diajukannya ini memang di lapangan itu memang sudah dari sisi kinerja maupun dari sisi potensinya ini tinggi Pak gitu. Jadi mudah-mudahan ini tercipta fairness. Kalaupun tetap dipaksakan ya harusnya diberikan kesempatan, buktikan dulu kinerja yang bersangkutan di jabatan yang ada saat ini atau dimutasikan di jabatan yang lain dulu. Di situ akan dicoba dulu seperti apa. Kalau sudah yakin kinerjanya sangat baik baru bisa diusulkan ke talent pool seperti itu. Begitupun dengan Bapak Ibu yang misalnya di unit sekarang kok kinerja saya ditetapkan pimpinan kok baik terus ya, kok nggak sangat baik ya. Ya mungkin ini waktunya Bapak Ibu untuk melihat unit lain gitu. Apakah Bapak Ibu bisa menjadi bintang di unit lain? Kalau memang di unit Bapak Ibu merasa kok saya di unit saya kok begini-begini aja begitu ya, tidak ada perkembangan dan
apa hasil kerja saya kok tidak mendapatkan apresiasi. Di dalam predikat kinerja itu ada mekanisme keberatan sebenarnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kalau predikat kinerja Bapak Ibu yakin bahwa saya ini harusnya sangat baik, tapi diberikan predikat yang baik atau bahkan di bawah baik, itu bisa mengajukan keberatan ke pimpinan di atasnya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua Tentang JPT Pratama, seleksi terbuka. ya, JPT Pratama. Memang di Undang-Undang ASN kita yang baru, di Undang-Undang 20/2023 ini tidak lagi disebutkan norma seleksi terbuka. Yang ada adalah pengisian jabatan atau mobilitas talenta itu dilakukan melalui manajemen talenta. Seperti itu. Nah, ini yang kami breakdown di dalam RPP Manajemen ASN. Insya Allah besok uji publiknya nanti bisa dilihat bersama uji publiknya, insya Allah di Jogja ya Bu Direktur ya. Sorry. Nah, di situ kita bisa lihat nanti bagaimana breakdown dari apa yang dimaksud di undang-undang tersebut. Apakah seleksi terbuka itu masih digunakan di RPP sampai draft terakhir, sepertinya kita masih menggunakan manajemen talenta, Pak. Seleksinya masih ada, tapi seleksi di dalam manajemen talenta, seperti itu. Mungkin itu Pak Baik, Kabar. terima kasih, tepuk tangan Pak Yudi. Mas Rida cukup ya? Jadi ampun khawatir bahwa yang namanya manajemen talenta ini adalah ibaratnya kalau saya sampaikan tadi adalah sebuah alat untuk mengklasifikasi, untuk kemudian memetakan pegawai menjadi nenbok tadi. Tentunya pegawai-pegawai yang ada di dalam kotak 789 itulah pegawai-pegawai yang perlu kemudian untuk dikembangkan, kemudian dimasukkan dalam suksesor begitu kira-kira. Dan yang paling penting Bapak Ibu, gambaran singkatnya mengatakan tentang manajemen talenta itu. Izin Pak Yudi, ini saya analogikan Pak Yudi, kalau salah mohon koreksinya Pak Yudi. Kalau pegawai itu tak ibaratkan ikan dalam kolam, ada ribuan ikan di sana begitu Pak Rudi. Kalau selama ini ketika ikan yang ditangkap hanya yang muncul dalam permukaan saja, padahal di dasar kolam itu masih banyak ikan-ikan besar di sana. Kita lemparlah jaring Pak Yudi yang namanya mata si intel ini. Kemudian kita angkatlah jaring itu, tertangkaplah ikan-ikan yang besar untuk kita masukkan dalam talent pool. Ikan-ikan yang kecil kita tinggal di kolam untuk kita kasih makan dengan diklat, dengan pengembangan kompetensi, dengan magang dan sebagainya. Mungkin gambarnya semikian Bapak Ibu. Ikan-ikan yang besar inilah yang kita sajikan kepada kepala daerah. Kalau kita kepada Ibu Wali Kota Semarang untuk kemudian nanti ditempatkan pada tempat yang tepat begitu. Dan sebagai informasi Mas Rida kami sampaikan kami hari ini di BKPP sudah ditagih mana talent pool-nya begitu kira-kira. Jadi insya Allah hari ini juga di ruang sebelah ada 100 orang yang mengikuti uji potensi dan kompetensi. Setiap hari pasca launching ini setiap hari akan ada 100 orang yang mengikuti uji potensi, kompetensi dan MMPI. Di sanalah nanti target kami insya Allah dalam waktu 1 bulan kita bisa menyajikan talent pool-nya. Begitu Pak Yudi. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan tentunya kami mohon bimbingan dari pemerintah pusat agar kami tidak salah melangkah begitu. Cukup Bapak Ibu, sudah pukul 12:05. Cukup, terima kasih kalau sudah, dan alhamdulillah kita bisa mendengarkan secara langsung poin-poinnya. Nanti bisa diputar lagi lewat YouTube, diputar lagi lewat rekaman. Masih ada? Boleh? Satu? Silakan. Satu terakhir ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Febrianto dari Dinas Sosial Kota Semarang. Ya, Mas Herman. Saya non ASN sejak tahun 2019. Ya, Mas. Izin bertanya atas tabungan dari rekan-rekan teman-teman saya. Yang pertama bahwa jika ada teman saya yang masuk database, kemudian pengen mendaftar di beda OPD, apakah bisa diperbolehkan? Yang pertama itu. Yang kedua, jika ada teman-teman saya yang mungkin masih berijazah SMA, apakah yang belum yang terlambat update kemarin untuk statusnya yang sekarang masih S1 atau yang D3, apakah masih bisa diberikan kelonggaran untuk update itu? Karena ya melihat dari Dinas Sosial sendiri ada 14 berijazah SMA dan D3 juga banyak. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Herman ini salah satu non ASN Bu. Tepuk tangan untuk Mas Herman juga.
mewakili dari 4.900 non-ASN yang hari ini melihat lewat YouTube. Pertanyaan demikian, Bu. Apakah nanti non-ASN ini boleh melamar P3K di luar OPD, tempat dia bekerja hari ini? Atau bahkan juga boleh melamar P3K di tempat lain, di kabupaten kota lain, begitu kira-kira, Bu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan kualifikasi pendidikan yang hampir sama ditanyakan tadi dari rekan Mas Danang, tentang kalau hari ini sudah update tentang kualifikasi pendidikannya. Dulu melarnya SMA, sekarang menjadi sarjana misalnya begitu. Monggo Bu Sriwit. Terima kasih nih, luar biasa pertanyaannya Mas Hirman ini, dan tetap semangat bekerja di Dinas Sosial Kota Semarang ya? Kota atau provinsi nih? Kota ya? Kota Semarang. Yang pertama-tama kaitannya dengan apakah boleh mendaftar, tentu saja kita akan melihat ya bahwasanya saat ini adalah menyelesaikan tenaga non-ASN. Tenaga non-ASN itu adalah salah satu kriterianya adalah dia bekerja pada instansi tempat dia melamar, di instansi tempat dia bekerja. Karena itu menyelesaikan non-ASN. Nah, beda kalau dia akan melamar dengan menggunakan P3K umum. Ini kan saat ini kita akan menyelesaikan tenaga non-ASN. Padahal salah satunya non-ASN itu adalah yaitu tadi ya, bekerja melamar di instansi tempatnya bekerja. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin kalau nanti yang bersangkutan misalnya pengen melamar di lain provinsi, ya kayaknya tidak mungkin ya, karena kan dia non-ASN sendiri itu namanya adalah dia yang bekerja pada atau melamar pada instansi tempatnya dia bekerja. Kan di situ ya pendataan non-ASN itu sendiri. Beda dengan nanti ketika ada formasi P3K umum. Nah ini ya. Kemudian kalau yang update pendidikan, nah ini mudah-mudahan nanti di dalam formasinya Menpan itu menyebut bahwasanya ketika yang bersangkutan ini misalnya diangkat dalam jabatan fungsional apa, nah misalnya dia ada rincian kalau ijazahnya SLTA, kelas jabatannya adalah 5, ijazahnya D1, D2, kelas jabatannya berapa. Nah ini menjadi bisa terupdate. Karena kan kita tadi sampaikan ya bahwa apakah ini sudah diupdate pada saat kemarin melakukan perincian kebutuhan yang setelah ada formasi dari Menpan, kemudian kan dilakukan perincian kebutuhan dan itu apakah sudah dilaporkan ke PKN. Kalau sekarang kayaknya sudah semuanya sudah di-close ya, karena sudah dilaporkan semuanya ke Menpan ya untuk kemudian ditetapkan formasinya. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada formasi Menpan yang menyebut jenjang pendidikan itu bisa masuk ya, ketika jenjang pendidikannya SLTA ini berapa, formasi jabatan fungsional misalnya formasi jabatan pelaksana, kalau SLTA kan memang pelaksana ya, tapi ketika jabatan fungsional mungkin ada di D3, ada di S1, grading berapa, nah ini akan lebih memudahkan mungkin itu, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Bu Sriwit. Tepuk tangan untuk Bu Sriwit dulu kawan-kawan. Jadi melamarnya halus di instansinya ya Bu, misalnya non-ASN Pemkot Semarang yang melamarnya di sini, jangan ke kabupaten kota lain begitu ya Bu ya. Tetapi kalau antar OPD masih mungkin kan ya Bu, antar OPD misalnya Mas Hirman tadi non-ASN di dinas sosial ya Mas ya, ngelamar ke dinas pendidikan misalnya, atau dinas sosial, atau dinas kominfo misalnya begitu, itu kira-kira bagaimana Bu? Bukti pengalaman kerjanya ya, jadi dilampirkan juga bukti pengalaman kerjanya. Jadi kawan-kawan lebih safe-nya, lebih amannya karena nanti ada bukti pengalaman kerja, lebih baik melamar di OPD masing-masing begitu, di mana dia sekarang sudah bekerja. Mengenai kualifikasi pendidikannya, tinggal dilihat lowongan yang ada di OPD itu kualifikasi pendidikannya apa saja, karena ada di sana harus sesuai begitu kira-kira nggih. Ya. Begitu Mas Hirman, cukup Mas Hirman, cukup nggih? Sudah lewat 10 menit dari yang kita janjikan. Bapak Ibu, terima kasih sekali hari ini kita bisa silaturahmi dari pagi sampai dengan siang, dan semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemaslahatan umat. Dan yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang ASN, kita adalah menuju birokrasi kelas dunia agar Indonesia tercapai menjadi negara maju di tahun 2045, begitu kira-kira.